Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, sang pembunuh darah dingin, Aokiji Kuzan. Ya, mungkin inilah julukan yang pas sekali setelah kita melihat bagaimana pada akhirnya Kuzan berhasil mengalahkan mantan gurunya sendiri yaitu Monkey D. Gap saat pertempuran yang terjadi di Pulau Beehive. Meskipun kita juga belum mengetahui pasti bagaimana nasib dari Monkey D. Gap setelah berhasil dikalahkan oleh Kuzan, apakah Monkey D. Gap benar-benar mati atau tidak? Namun, satu hal yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Kuzan yang pada akhirnya memilih untuk bergabung menjadi bagian dari kelompok bajak laut Kurohige? Apakah mungkin ada keterkaitan antara Kuzan dan Kurohige yang membuat Kuzan benar-benar memilih Kurohige? Karena apabila kita perhatikan lagi dari paham keadilan yang dianut oleh Kuzan, ini sangat bertentangan sekali dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige selama ini. Lalu apakah mungkin ada hal lainnya yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari sang mantan Admiral Aokiji Kuzan? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika di dunia One Piece sempat dihebohkan setelah berita keluarnya Aokiji Kuzan dari organisasi angkatan laut tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Bahkan hal ini juga sempat membuat para fan One Piece terkejut ketika mengetahui bahwa setelah keluar dari organisasi angkatan laut, Aokiji Kuzan memilih untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Jelas pilihan Kuzan ini pun langsung dikecam oleh beberapa petinggi angkatan laut dan pemerintah dunia. Mereka juga menyebutkan jika Kuzan adalah seorang pengkhianat. Ya, meskipun Kuzan sendiri tak masalah dengan sebutannya tersebut, namun satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Kuzan pernah menjelaskan kepada orang-orang yang dia anggap penting tentang alasannya keluar dan bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Ya, contohnya saja ketika Kuzan bertemu dengan Smoker, Kuzan menjelaskan bahwa Kuzan yang sekarang adalah Kuzan yang dulu. Artinya, meskipun orang-orang menilai Kuzan sebagai seorang pengkhianat, namun apa yang dikatakan oleh Kuzan kepada Smoker seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kuzan ingin menjelaskan sebenarnya dia tidak berpindah dari sisi yang baik ke sisi yang buruk. Itu sebabnya hal inilah yang membuat Kuzan paham betul jika dia tetap berada di pihak angkatan laut dan pemerintah dunia, keadilan yang dia anut selama ini hanya akan selalu dipandang sebelah mata. Apalagi saat insiden yang terjadi di Pulau Panghazard yang membuatnya harus bertarung dengan rekan seperjuangannya sendiri, yaitu Sakazuki Akainu, membuatnya sadar betul bahwa masih banyak hal yang dirasa tidak adil. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin bajak laut Kurohige bisa mewujudkan paham keadilan yang dianut oleh Aokiji Kuzan? Karena ini akan sangat bertentangan sekali dengan semua tujuan dan tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi Kurohige ini memiliki impian untuk menguasai dunia. Sehingga rasanya kurang pas sekali jika alasan Kuzan bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige adalah karena Kurohige bisa mewujudkan paham keadilan yang dianut oleh Kuzan. Jadi kemungkinan besar ada sesuatu hal yang terhubung antara Aokiji Kuzan dan Kurohige yang menjadi alasan terbesar Kuzan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Ya, apabila kita analisa lagi dari cerita One Piece yang sudah berjalan sejauh ini, rasanya memang ada satu hal yang secara tidak langsung menghubungkan Aokiji Kuzan dengan Kurohige, yaitu Ohara. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat jika insiden Ohara benar-benar menjadi salah satu insiden yang sangat mengerikan dalam cerita One Piece. Bayangkan saja, pemerintah dunia dengan sangat keji menghabisi semua penduduk Ohara secara membabi buta. Jelas Aokiji Kuzan yang melihat secara langsung kejadian tersebut merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia sangat bertentangan dengan paham keadilan yang dia anut. Itu sebabnya hal inilah yang menjadi alasan kenapa Kuzan ketika itu membebaskan Nico Robin, di mana Kuzan sadar betul hanya dengan cara inilah
dia bisa menilai apakah tindakannya untuk membebaskan Nico Robin adalah pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Lalu kemudian di sisi lain, tentu saja Kurohige yang juga memiliki ketertarikan dengan sejarah, arkeolog, dan hal semacamnya, secara tidak langsung telah membuat Aokiji Kuzan tertarik dengan Kurohige. Ya, hal ini seolah mengingatkan Kuzan kembali dengan insiden kelam yang terjadi di Pulau Ohara. Itu sebabnya jika nantinya Kurohige mempelajari peninggalan-peninggalan dari orang-orang Ohara, maka sudah dapat dipastikan Kurohige akan menyadari sesuatu atau informasi yang sangat penting, di mana informasi inilah yang bisa menjadi sebuah senjata untuk melawan kedikdayaan pemerintah dunia yang telah dibangun selama ratusan tahun lamanya. Itu sebabnya hal ini juga semakin mempertegas tujuan Kurohige mengirim Katarina Devon dan Van Algur untuk datang ke Pulau Egghead demi sebuah misi untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturn. Jelas meskipun misi dari kelompok bajak laut Kurohige ini sangat simpel sekali, tetapi perlu diingat ya bosku, justru hal inilah yang akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Karena ya seperti yang kita tahu, ada sebuah kemungkinan besar jika Kurohige ini akan memanfaatkan wujud dari Gorosei Saturn untuk mendapatkan akses masuk ke Merijoa dan mencari informasi penting yang berhubungan dengan sejarah. Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali dengan sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa orang yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan orang lain, mereka jelas akan jauh lebih unggul ketika waktunya tiba. Nah, sampai di sini entah sebuah kebetulan atau tidak, baik Kurohige dan Aokiji Kuzan ini seolah-olah mereka berdua berada di balik bayang-bayang Ohara. Sehingga mungkinkah ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika Aokiji Kuzan sedang mencari tahu atau mencari cara bagaimana menjauhkan bajak laut Kurohige dari tekad Ohara. Ya, Kuzan paham bahwa ice time kapsul yang dia gunakan pada sahabatnya sendiri yaitu Jaguar Dissolve pasti akan menyelamatkannya dari serangan Booster Call. Itu sebabnya jika Kurohige berhasil mengetahui semua informasi dari manuskrip-manuskrip kuno yang telah berhasil diselamatkan oleh Jaguar Dissolve, maka ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece. Karena ambisi Kurohige sendiri adalah untuk menguasai dunia One Piece. Nah, maka dari itu hal ini juga semakin menegaskan jika Aokiji Kuzan ingin mengetahui pergerakan apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige ke depannya. Sehingga jika pergerakan tersebut dirasa akan mengancam keselamatan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece, di saat itulah sang mantan Admiral Aokiji Kuzan akan mencari cara lain untuk mencegah tindakan Kurohige Pirate. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sisi gelap Aokiji Kuzan yang bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.